Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah, sebelum memulai tema, ana selalu berwasiat dengan satu pesan yang selalu disampaikan dari 1400 tahun yang lalu, yaitu pesan takwa. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Para ulama menafsirkan makna dari sebenar-benar takwa, yaitu adalah dengan sebenar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mentaatinya dan tidak mendurhakainya, dengan mensyukurinya dan tidak mengkufurinya, mengingatnya dan tidak melupakannya, dan menjaga Allah Subhanahu wa taala dan tidak melalaikan hak-haknya. Tema kita pada malam hari ini insyaallah taala seperti yang sudah disepakati dan disampaikan, insyaallah dosa-dosa lisan. Dosa-dosa lisan. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk menjaga lisan, yaitu Allah taala berfirman, id yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seseorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Yang mencatat amal baik di sebelah kanan dan mencatat amal buruknya di sebelah kiri. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir untuk mencatatnya. Quran surat Qaf ayat 17-18. Maka perlu kita ingat bahwa semua amal akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik perbuatan maupun perkataan, yang besar maupun yang kecil. Allah taala berfirman, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal kebajikan meski sebesar biji sawi, maka dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang beramal keburukan sekecil apapun, maka dia akan melihat balasannya di hadapan Allah kelak Subhanahu wa taala. Taib, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa saja dosa-dosa yang bisa bersumber atau yang disebabkan dari lisan atau dari tergelincirnya lisan? Secara ringkas, yang pertama adalah berdusta, al-kadzib. Dari sahabat mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadzib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban." Artinya, hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan-kejahatan yang lain yang akan mengantarkannya kepada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk senantiasa berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim. Oleh karenanya, dalam beribadah kita pun diperintahkan agar menjaga lisan
Ya, misalnya ketika berpuasa, dalam hadis sahih yang diriwayatkan dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zuri wal 'amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan haram, maka Allah tidak butuh darinya rasa lapar dan haus yang dia tahan. Al-Imam Asyuyuti menjelaskan dalam Syarah Sunan Ibnu Majah bahwa az-zur adalah perkataan dusta dan memfitnah. Sedangkan mengamalkannya berarti melakukan perbuatan keji yang merupakan pelanggaran terhadap batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah dari terbiasa dalam berdusta dari hal kecil. Zaman sekarang mungkin kita kadang tidak merasa. Ya, kalau ditanya lagi di mana, udah jalan belum? OTW. Padahal dia belum ngapa-ngapain. Dusta kecil. Dan itu apa? Akan suatu kebohongan akan melahirkan kebohongan yang lainnya. Ya. Ditanya, jalan jam berapa tadi? Jam 2. Padahal jalannya jam 4. Kok baru nyampe? Iya, tadi macet di jalan. Padahal nggak macet, bohong lagi kedua. Dan dia akan selalu, syaitan akan, nggak apa-apa ya, sedikit itu, kecil, biasa. Ya. Dan dia akan membuat kebohongan berikutnya untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya. Ya. Kadang sekarang udah biasa gitu. Tapi ironinya di zaman sekarang, ya kita terbiasa dengan sebagian kita terbiasa dengan berdusta. Baik secara lisan maupun secara tangan. Ya, membuat laporan palsu, dan itu sudah biasa. Ya, Ana mengutip bahkan di instansi-instansi resmi, ya, yang udah tulis aja lah habis. Ana mengutip istilahnya Ustadz Aminur Bais, sampai dikatakan instansi para pendusta. Jadi di dalam itu bohong itu udah biasa, orang udah ma'ruf. Ya, kalau jujur aneh. Kalau bikin laporan, audit, keuangan, kalau ditulis sisa itu aneh. Jadi udah dihabisin aja, udah akhir tahun. Dan itu sudah biasa. Wa'iyadzubillah. Ya, jadi kebohongan sudah mendarah daging. Yang nggak bohong jadi berbeda. Kemudian dosa yang kedua adalah ghibah. Dosa yang kedua adalah ghibah. Apa itu ghibah? Al-Imam An-Nawawi berkata, ghibah adalah menyebutkan kejelekan orang lain ketika orang itu tidak ada saat pembicaraan terjadi. Ya, syarah Sahih Muslim. Dalam Al-Adhkar, ya, beliau rahimahullah juga menjelaskan bahwa ghibah adalah sesuatu yang amat buruk tetapi tersebar di khalayak ramai. Yang bisa selamat dari tergelincirnya lisan seperti ini hanyalah sedikit. Ghibah memang membicarakan sesuatu yang ada pada orang lain, tapi yang diceritakannya adalah sesuatu yang orang itu tidak suka untuk diperdengarkan kepada orang lain. Sesuatu yang diceritakan bisa terjadi pada perkara dari fisik, diri, agama, dunia, akhlak, harta, anak, orang tua, istri, pembantu, budak, pakaian, cara berjalan, gerak-gerik, raut wajah, sikap bodoh, serta kefasihan lidah atau segala hal yang berkaitan dengan hidupnya. Dan cara ghibah bisa jadi melalui lisan, tulisan, bermain isyarat dengan mata, tangan, kepala, dan yang semisalnya. Ya, mediasi ghibah banyak jadi. Dan yang paling utama adalah lisan. Ya, maka kadang orang nggak ghibah dengan lisannya, tapi ketika orang yang memiliki ciri-ciri khusus lewat, dia ikutin, dia tiru, sehingga membuat orang lain tertawa. Ya, di zaman sekarang ghibah itu jadi bahan lelucon dan menjadi santapan. Ya, banyak diantara sebagian kaum muslimin, ya, ketika dia lagi makan, minum kopi, sambil makan bangkai kaum muslimin, sambil makan daging saudaranya, ya, duduk bermajelis, ya, menyantap makanan sambil diiringi dengan bangkai saudaranya, ya, tanpa dia rasa, ya, bahkan sampai kopinya dingin gara-gara memakan bangkai, ya, memakan daging saudaranya. Wa'iyadzubillah. Maka berhati-hatilah dari dosa ghibah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
atadruna mal ghibah? Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Nabi mengatakan, dzikru akhaka bima yakrah. Ghibah adalah menyebutkan sesuatu dari saudaramu yang dia benci. Ya, menyebutkan tentang saudaramu yang dia tidak suka. Qil, ya, maka dikatakan afara'aita in kana fi akhi ma aqul, ya. Beliau ditanya, bagaimana jika yang disebutkan itu ya Rasulullah sesuai dengan kenyataan? Maka Nabi menjawab, in kana fihi ma taqul faqad igtabtahu wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika sesuai dengan kenyataan maka engkau telah menggibahinya, dan jika tidak sesuai berarti engkau telah memfitnahnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi perlu diperhatikan dalam membicarakan orang lain, ya, membicarakan konotasi negatif orang lain. Pilihannya antara dua. Kalau benar jadi ghibah. Kalau salah jadi fitnah. Enggak ada yang baik dari keduanya. Ya. Enggak ada yang baik dari keduanya, dan suka bersuuzon dengan orang lain, digibahin. Ya, ada suatu pepatah, ya, anak dapat dari bahasa Inggris, entah siapa yang mengatakan, dia tulisannya, negative thinking never give you positive life. Ya, pikiran buruk tidak akan pernah memberikan kita kehidupan yang positif. Pikiran negatif tidak akan pernah memberikan kita kehidupan yang positif. Ya, orang yang suka gibah sana, gibah sini. Dan di sini Nabi mengatakan, apa itu gibah? Dzikra akhaka bima yakrah, menyebutkan tentang saudaramu yang dia tidak suka. Yang dia tidak suka banyak. Boleh jadi hal negatif yang ada padanya atau hal yang positif yang dia tidak ingin orang lain tahu, enggak boleh juga disebut. Ya. Kalau ada fulan misalkan dia rajin, oh masya Allah ini fulan, ente nggak tahu dia nih, dia ini begini. Dia padahal nggak suka itu, ya. Bahkan dia bilang dia nggak suka. Kalau kita tahu dia nggak suka hal itu disebutkan kepada orang lain, maka menceritakannya adalah ghibah. Meskipun kita anggap itu baik, ya. Ini bukan minusnya dia, ini kelebihan dia. Tapi kalau dia nggak suka, tetap tidak boleh. Karena Nabi mengatakan dzikra akhaka ma yakrah. Standarnya apa? Orang yang diomongin, dia suka atau enggak diomongin dengan hal itu. Kalau dia nggak suka diceritakan apa yang dia punya, ya dia baru beli misalkan mobil baru, kita omong, dia sebenarnya nggak suka. Bukan aib bukan, mungkin bagi sebagian orang, tapi dia nggak suka hal itu. Maka membicarakannya bisa jadi termasuk ke dalam ghibah. Apalagi kita udah tahu dia nggak suka, kita sebarin ke orang. Ya, ente tahu nggak dia begini dan sebagainya. Maka semoga Allah menjaga kita dari dosa tergelincirnya ghibah. Dan perlu diingat bahwa ketika kita menggibahi, ya, tergelincir dalam masalah ini, menggibahi orang lain, melihat keburukan orang lain, yang perlu dilakukan apa? Tutup mata dia, jangan urus dosa orang lain. Dan perlu kita ketahui, ketika kita bisa melihat keburukan orang lain, maka yakinlah orang lain juga punya mata yang bisa melihat keburukan kita. Itu aja. Kita lihat yang jelek dari saudara kita, kelas. Katakan dalam hati, ya Rabb, dia juga punya mata yang bisa melihat keburukan ana. Jadi buat apa ana cerita? Ya, buat apa ana sebar? Apalagi belum pasti. Ya, banyak zaman sekarang katanya, ente tahu nggak sih ini? Katanya dia sama ini udah fitnah, bahkan fitnahnya parah lagi. Ya, fitnahnya tuduhan, ya, wa'iyadzubillah berzina misalkan. Dia udah pernah ini sama ini. Subhanallah. Kata siapa? Katanya. Ya, terlalu mudah kita katanya. Cuman gara-gara dia mungkin kesehariannya buruk, kesehariannya tidak baik, bergaul dengan teman-teman yang tidak baik. Tapi tidak boleh kita sampai memfitnahnya dengan sesuatu yang tidak jelas. Hanya karena kita melihat secara zahir, ya, lingkungannya misalkan. Maka ini bahaya daripada dosa ghibah. Yang ketiga adalah namimah.
Dosa yang ketiga adalah namimah, yaitu artinya suka mengadu domba. Namimah itu mengadu domba. Ya, Al-Imam Nawawi berkata, namimah adalah menukil perkataan orang lain dengan tujuan membuat kerusakan. Ya, dan namimah ini adalah sejelek-jelek perbuatan. Seburuk-buruk perbuatan adalah namimah. Dikisahkan dalam sebuah kitab, ya, dalam kitab Raudhatul Uqala, bahwa suatu ketika ada seorang saudagar kaya, ya, di negeri Baghdad, ya, ada saudagar kaya. Ketika dia berjalan melewati pasar, dia melihat seorang budak, ya, gagah, laki-laki, dan dijual dengan harga murah. Akhirnya tuan saudagar ini bertanya, ya, kenapa dijual murah, kata dia, apa kelebihannya? Oh, dia bisa ini, bisa memanah, bisa kuat, pandai mengerjakan kerajinan, punya beragam keterampilan. Tapi kata majikan yang menjual budak ini, cuman kurangnya satu. Kenapa Anda jual murah? Iya, karena dia punya satu kekurangan. Apa? Dia suka namimah. Kata yang mau beli ini, enggak ya, namimah biasa lah, nggak apa-apa lah, kata dia. Cuman lisannya aja gitu. Ya, dia pikir oh cuman namimah, ya udah, khalas. Akhirnya dia beli karena dia pikir memang banyak manfaatnya. Ya, setelah dia beli budak tersebut, akhirnya dibawa ke rumahnya. Mulai dia lihat sehari dua hari, ternyata pekerjaannya masya Allah. Dia bisa mengerjakan, memerah, beternak, ya, berkebun, semua pohon dikerjakan sama dia, kuat, terampil, gesit. Ya, sampai 4 hari, seminggu, 2 minggu berlalu, dia semakin percaya, wah budak ini luar biasa, kata dia. Nggak nyesel dia beli dengan harga murah. Ya, akhirnya suatu ketika kebiasaan tuannya ini, setiap akhir pekan dia pergi untuk berburu. Ya, maka ketika sebagaimana biasanya dia keluar untuk berburu, sang budak ini tinggal di rumah, ya, dan hanya dia, dan di rumah itu juga ditinggal nyonyanya, istrinya, ya, istrinya saudagar tadi. Akhirnya ketika tuannya pergi, dia datang menghampiri istri tuannya tersebut, lalu dia berkata, dia berbisik, nyonya, tidak tahukah nyonya apa maksud kamu? Tidak tahukah nyonya bahwa kalau tuan selama ini pergi keluar itu adalah selingkuh? Ya. Dari mana kamu tahu? Jangan sembarang. Jika tuan mengetahui ucapanmu, oh kalau nyonya nggak percaya, saya bisa buktikan. Ya, jika ibu tidak percaya, saya bisa buktikan. Nanti malam ketika tuan datang pulang, nanti malam ibu cukur bagian jenggotnya, bagian bawah jenggotnya, maka nyonya akan melihat ada bekas di leher tuan. Dia bilang, akhirnya diam berpikir, kok budaknya sampai selancang ini. Tapi dia berani, dia bilang, nanti malam kalau tuan tidur, cukur jenggotnya, maka ibu akan melihat di balik jenggotnya itu, di lehernya ada bekas dari perempuan lain. Kata dia, ya, dia diam berpikir, ya baik. Dia pikir nggak ada salahnya, dia coba buktiin. Ya. Tidak lama berselang, ya, ketika hari sudah mulai sore, tuannya pun datang pulang. Ketika tuannya datang pulang, sebagaimana biasanya dia kasih barang-barangnya semuanya untuk dirapikan sama budaknya. Kemudian budaknya berbisik yang sama kepada tuannya. Wahai tuan, saya ingin beritahukan sesuatu. Ada apa katanya? Apakah Anda tahu bahwa setiap kali Anda pergi, nyonya berselingkuh? Ya. Jaga omonganmu, kata, udah marah dia, jangan. Saya bisa buktikan kalau tuan tidak percaya. Bagaimana, kata dia? Nanti malam nyonya ingin melakukan tindakan yang selama ini dia sudah tahan. Maka tuan bersiap-siap dan berhati-hatilah. Tuan akan membuktikannya sendiri. Akhirnya majikannya tadi tidur dengan menyelipkan sebilah pisau di bawah lengannya. Dia jaga-jaga, katanya. Jadi malam ini waktunya, katanya. Ya udah, akhirnya dua-duanya, ya, masih saling diam, suami istri. Akhirnya dua-duanya sama-sama pura-pura tidur. Dia pura-pura tidur. Ketika istrinya sudah merasa agak cukup lama dan suaminya juga masih menunggu, akhirnya sang istri bangun. Dia sudah menyiapkan silet.
ya, ingin mencukur bagian bawah jenggot suaminya, dia pengen buktikan. Ketika dia bangun, dia ambil silet, dia pegang jenggotnya, mau digini, suaminya tiba-tiba terbangun dan kaget. Dia melihat istrinya megang silet, refleks dia tusuk dengan pisau tadi. Dan istrinya yang terkejut dengan hal itu, tidak sengaja tergoroklah leher sang suami. Akhirnya keduanya meninggal tanpa punya keturunan. Ya. Budaknya namimah. Tidakkah, ya, diceritakan dalam buku, tidakkah kalian melihat betapa buruknya orang yang suka mengadu domba, menyebarkan namimah di tengah masyarakat? Ya, potong video sana, potong video sini, diadu sana, diadu sini. Ya, ustadznya salah, tergelincir, dipegang omongannya, dibenturkan kepada yang lain. Ya, atau ada suami istri lagi ada masalah, digoreng, dijadi santapan. Ya, semakin memperburuk keadaan hidup seseorang, persaudaraan seseorang, kehidupan suami istri seseorang. Ya, dan betapa buruknya namimah, wa'iyadzubillah. Taib jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati suatu sudut di kota Madinah. Lalu beliau mendengar suara dua orang yang sedang diadab di dalam kuburnya. Beliau pun bersabda, yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Mereka berdua disiksa. Mereka menganggap bahwa itu bukan perkara besar. Bala, akan tetapi sesungguhnya itu adalah perkara yang besar. Jadi suatu ketika berjalan di sudut kota Madinah, Allah perdengarkan siksa kubur dari dua orang yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan mereka ini sedang disiksa berdua ini, dan mereka mengira bahwa itu bukan perkara yang besar, akan tetapi sesungguhnya yang mereka lakukan adalah perkara yang besar. Apa itu? Maka Rasulullah mengatakan, kana ahaduhuma la yastatiru min baulih wa kana al-akharu yamshi bin namimah. Ya. Orang yang pertama disiksa karena tidak menutupi diri ketika dia sedang kencing. Adapun orang yang kedua disiksa karena suka mengadu domba, namimah. Ya. Jadi yang pertama, dia kalau pipis nggak ditutup, ya sembarangan, nggak disatir gitu. Ya, andai kata di tempat yang terbuka dan sebagainya. Atau maknanya juga dari sisi fikih, ya, bahwa dia tidak bersih dalam beristinja. Ya, terbiasa kotor, ada tetesan dan apa, sehingga itu menjadi malapetaka baginya di akhirat. Adapun yang kedua, kata Nabi, terbiasa berjalan dengan namimah, yaitu suka mengadu domba, maka mereka berdua mendapat siksa kubur yang pedih ketika sebelum mendapat siksa di akhirat. Tapi perkara yang keempat, yaitu mengejek orang lain. Ya, al-istihza, ya, mengejek orang lain. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan sekumpulan orang lain, sekumpulan yang lainnya. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan yang lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Maka meremehkan orang lain adalah suatu yang diharamkan, ya, karena boleh jadi yang diremehkan lebih baik daripada orang yang meremehkan, ya. Dan ini dijelaskan dalam tafsir Al-Azim, ya. Sifat melecehkan dan meremehkan termasuk dalam kategori sombong, ya. Orang yang suka melecehkan, meremehkan, ihtikar, memandang rendah orang lain, termasuk dalam sikap yang sombong. Dan Nabi SAW mengatakan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Ya, kenapa dia masuk perkara yang sombong? Karena Nabi mengatakan kesombongan adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya. Jadi kalau ada orang dia tahu itu benar, kemudian dia tolak seperti Abu Jahal, ya, itu tandanya
sombong. Abu Jahal menolak kebenaran, bukan dia nggak tahu itu benar. Dia tahu itu benar, tapi dia gengsi sehingga dia menolak kebenaran. Dikasih tahu karena yang ngasih taunya ini lebih kecil, lebih rendah dari dia atau bukan siapa-siapa, ya, atau orang biasa, maka dia menolaknya, nggak terima, ya, atau diabaikan, maka termasuk sombong atau merendahkan orang lain, ya. Merendahkan orang lain itu perkaranya halus sekali. Banyak orang, ya, sebagian kita kadang selamat dari rasa ria. Ya, ria itu apa? Ingin amal solehnya dilihat orang. Ya, tapi sulit sekali, subhanallah, yang selamat dari rasa ujub. Ya. Ujub itu apa? Ujub itu levelnya di atas ria itu. Tipis sekali. Ujub itu apa? Merasa bangga dengan diri sendiri, ya, yang secara tidak langsung merendahkan orang lain. Misal contoh, ya, ada salah seorang misalkan katakan di pesantren, ya, biasa kami ada anak yang rajin bangun malam, ya, ketika dia bangun dia lihat temannya tidur 10 hari terakhir Ramadan, orang pada itikaf, dia bangun malam, dia lihat, ya Allah, 10 hari terakhir tidur. Sian banget. Dia udah selamat dari ria tadinya, tapi setan hembuskan agar dia merasa bangga kepada dirinya sendiri. Setan nggak terima, ya. Atau besok puasa seperti kemarin misalkan puasa Asyura, ya, dihapuskan dosa setahun yang telah berlalu. Tiba-tiba ada temen yang nggak puasa. Dia bilang, oh, alhamdulillah ane puasa. Ya Allah, kasihan banget nih orang-orang nggak pada puasa. Nggak pada tahu apa fadilahnya, ya. Dia merasa lebih baik daripada orang lain, dan ujub adalah bibit kesombongan, ya. Maka ada yang mengatakan ketika kita orang yang menyesal dengan dosa atau kekurangan dirinya lebih baik daripada orang yang merasa bangga dengan amal solehnya, ya. Karena boleh jadi sia-sia, dihapus di sisi Allah. Padahal hakikatnya kita bisa beramal soleh karena apa? Karena taufik Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kemampuan kita. Allah beri taufik untuk mengamalkan, tapi kita kadang nggak sadar, merasa ini adalah karena kesolehan dan kehebatan diri kita. Ya, bahkan, ya, dalam agama juga mengecam buruk, ya, sebuah kebaikan yang diiringi dengan penghinaan. Ya. Bahkan kebaikan tersebut bisa jadi tidak ada artinya jika dia berdampingan dengan penghinaan atau merendahkan orang lain. Allah Ta'ala berfirman, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatsba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Artinya perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Quran surat Al-Baqarah ayat 263. Ya, qaulun ma'ruf, perkataan yang baik itu lebih baik daripada sedekah yang didampingi dengan menyakiti orang lain, menghina orang yang diberi. Ya. Ditafsirkan bahwa tingkatan dalam kebaikan, ada 4 tingkatan dalam berbuat kebaikan. Yang pertama dari ayat ini, berbuat baik dengan ikhlas tanpa menyakiti orang yang menerima. Kedua, berbuat ikhlas dan berkata baik dalam bentuk apapun, termasuk juga meminta maaf ketika dia tidak bisa memberi apa yang dibutuhkan oleh orang yang meminta. Ya. Tadi berbuat baik tanpa menghina. Kedua, berbuat baik dengan berkata baik. Ya. Andai kata dia bisa tolong, dia tetap berkata baik. Ini nggak apa-apa, ambil. Khair insya Allah antum nggak bakal apa. Kalau dia nggak bisa, maka dia akan, afwan akhi, ana juga lagi begini, tapi ana doakan mudah-mudahan Allah mudahkan jalan. Antum coba ke sana begini. Dia nggak bisa nolong, dia tetap berkata baik. Ya. Kemudian yang ketiga, berbuat baik meski diperlakukan buruk. Wah, ini levelnya lebih di atas lagi. Ya. Yang pertama tadi ngasih diem. Yang kedua ngasih sambil memberi nasihat, ucapan baik. Atau dia nggak ngasih, tetap dia mengucapkan kalimat yang baik.
Yang ketiga, dia ngasih meskipun orang yang buruk. Ya, ada pepatah Arab mengatakan izra jamilan mahma fi ghairi maudhi'ih. Tanamlah kebaikan meskipun pada sesuatu yang bukan tempatnya. Ya, kata dia tanamlah kebaikan meskipun pada sesuatu yang bukan tempat yang layak maksudnya. Ini orang buruk, ngapain sih ente nolongin dia? Lah, kebaikan akan tetap menjadi kebaikan dimanapun dia. Bukan berarti kita nolong dia dalam keburukan, beda ya. Tapi ada sesuatu yang gak layak untuk ditanami kebaikan, tapi kita tetap memberi kebaikan di situ. Ini orang udah nyakitin kita, udah ini, maksudnya seperti itu. Tapi kita tetap memberinya kebaikan. Dicatat nggak di sisi Allah? Dicatat. Allah nggak akan tanya, ente ngapain nolongin ini orang yang udah nyelakain antum? Nggak akan. Justru itu adalah sebaik-baik kebaikan. Ya, bahkan dalam pepatah Arab ya, kayak kisah. Kalau di kita tuh istilahnya maling kundang gitu ya. Di dalam pepatah Arab, suatu ketika ada orang yang mengatakan dia telah berbuat baik. Ditanya sama kakeknya, apa yang telah kau lakukan, kata dia. Tadi ada orang yang menolong saya, kemudian saya memberikan dia sebagian buah yang saya dapat dari kebun. Kata kakeknya, kalau itu akhlaknya anjing. Anjing kalau dikasih minum dia nggak jadi gigit, dikasih daging dia nggak gigit. Ngerti nggak? Kalau dikasih kebaikan dia nggak akan nyerang, ya. Atau disebutkan pokoknya Ana lupa, Ana ingat ada hewan di situ, ular, ya. Kalau nggak ngusik dia nggak akan matok. Berarti kita bukan baik namanya. Ketika kita membalas kebaikan orang dengan kebaikan, itu hewan juga demikian maksudnya. Subhanallah, hewan juga begitu. Tapi kalau orang berbuat buruk, kita balas dengan kebaikan, itu namanya kebaikan. Hada insan, kata. Ini baru akhlaknya manusia. Kalau cuman kebaikan kita balas kebaikan, biasa nggak? Ya biasa. Ya. Kucing aja kalau dibaikin nggak nyakar gitu kan, justru lebih buruk kita kalau dibaikin nyakar lagi. Wa'iyadzubillah. Ya, jadi kata kakeknya itu biasa. Kalau manusia, akhlaknya manusia itu ketika dia membalas keburukan dengan kebaikan. Tadi ada 4. Nah, yang ketiga berbuat baik meski berperlakuan buruk. Yang terakhir, yang keempat adalah berbuat baik yang diiringi dengan merendahkan. Ya, ini termasuk perkara yang paling buruk. Berbuat baik, ngasih, terus ente minta terus. Gimana sih kerja? Subhanallah. Udah ngasih dia nyakitin. Maka ulama mengatakan dalam tafsir ini, kebaikan dia tadi boleh jadi terhapus dengan gara-gara satu dosa yang dia lakukan tadi. Meskipun banyak kebaikan yang dia lakukan, meskipun dia ngasih nih, aneh bantu 10 juta nggak usah ini. Udah sana kerja, bikin malu, subhanallah, bikin malu dan sebagainya. Sia-sia. Toh kalau ujung-ujungnya dia tolong, kenapa dia nggak jaga lisannya? Ya, dan ini terjadi. Suami, istri, anak, saudara, teman, ya, udah ngasih diungkit. Yang tadinya udah dicatat di sisi Allah dihapus lagi sama malaikat. Udah ngasih disebut-sebut. Ya. Bahkan ditambah dengan ya ngasih zaman sekarang ya, anak nggak menjudge secara personal, tapi fenomena zaman ini ya hampir nggak ada lagi orang yang memberikan tangan kanan maka tangan kirinya tidak tahu, itu hampir nggak ada. Semua jadi konten. Orang miskin susah dikasih, kita sambil senyum ngasihnya, dijadikan konten viral. Boleh jadi dia menerima dengan hati teriris-iris, tapi kita bangga dengan itu. Alasannya memotivasi, ya motivasi. Kasih, nggak usah kasih lihat orangnya, bawa, kasih lihat, jangan dibagikan secara disorot, di close up mukanya, berlinang air matanya. Ya, maka berhati-hati dengan perkara tersebut. Halus zaman sekarang media, ya, jadi tipis semuanya. Menyingkat waktu, yang kelima, ya, adalah suka berdebat. Yang kelima, suka berdebat. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, abghadur rijali ilallahi al-aladul khisam. Orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang paling keras debatnya. Ya, yang dimaksud orang paling dibenci di sini adalah orang yang berdebat dengan cara yang keras. Bukan diskusi, bukan musyawarah, berdebat dengan perdebatan yang tercela. Sebab kenapa beliau mengatakan, dijelaskan, sebab secara umum orang yang suka berdebat dengan cara yang tercela ya akan menghilangkan keberkahan pada ilmunya.
andai kata dia alim, ya, tapi digunakan ilmunya untuk menyerang orang lain, bukan untuk menyampaikan kebenaran, tapi ingin menyatakan bahwa ente salah. Beda apa sama ketika kita tahu sesuatu dalil, kemudian kita nyampein ke orang lain, tapi tujuannya ingin menyatakan bahwa ini dalilnya ente itu salah. Sama orang tujuannya menyampaikan, akhi yang benar itu setahu ana begini. Ingin menyampaikan kebenaran sama ingin menunjukkan kesalahan orang lain beda. Hati itu nggak bisa bohong. Ya, kadang kita menerima sesuatu kayak menusuk tapi melegakan. Ada yang menusuk tapi membuat kita semakin malu dan lain sebagainya. Nabi SAW berapa banyak di kalangan sahabat yang salah, tapi bagaimana Nabi menegurnya? Ya. Seperti kisah ma'ruf ya, ketika ada orang Arab Badui kencing di pinggiran masjid, ya, yang lain mau neriakin, kata Nabi enggak, biarin. Nanti setelah selesai baru dikasih tahu, kalau di masjid itu enggak boleh begini, ini harus suci, ini najis, ini dan sebagainya. Ya, suatu ketika ya sebelum turun ayat waqumu lillahi qanitin, dan berdirilah menghadap Allah salat dalam keadaan qanitin khusyuk, diam, ya. Larangan berbicara dalam sholat. Jadi suatu ketika di Masjid Nabawi ketika Nabi sedang menjadi imam, ada sahabat yang bersin. Ya, dia bilang alhamdulillah. Dijawab sama sampingnya, yarhamukallah. Itu kan jawaban kan? Semoga Allah merahmatimu. Sampingnya ngomong, kata dia, nggak boleh bicara dalam sholat, kata dia. Sampingnya lagi ngomong, ya udah nanti juga diam, katanya. Ya, dalam riwayat lafadznya macam-macam. Ya, intinya ketika satu bicara, maka yang satu ngingetin, yang satu ngasih tahu. Akhirnya Nabi dengar. Ba'da shalah, apa yang Nabi lakukan? Sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdiri, kemudian Nabi mengatakan, Inna hadhihi shalah la tasluhu fihi illa dzikrullah. Sesungguhnya di dalam salat ini tidak boleh ada kecuali dzikrullah. Ya, tahmid, tahlil, takbir dan pujian-pujian kepada Allah. Tidak boleh ada perkataan kalamun nas di dalamnya. Nabi nggak bangun bilang, siapa tadi yang ngomong? Ente yang ngomong, diri. Dibikin malu depan orang-orang. Ente tahu bahwa sholat itu nggak boleh ngomong, ya nggak begitu Nabi. Min adabin Nabi SAW. Karena tujuannya apa? Menyampaikan kebenaran, bukan ingin menunjukkan kesalahan. Ya, kadang senang lihat orang salah kan, subhanallah. Ya. Jadi Nabi menyampaikan di depan umum. Yang tadi nggak disinggung, udah seakan-akan nggak ada. Nabi cuma ngasih tahu sesungguhnya di sholat ini nggak boleh ada perkataan. Baru turun ayat waqumu lillahi qanitin, dan berdirilah menghadap Allah dengan keadaan khusyuk dan diam. Makanya sini, karena orang yang menjatuhkan diri dalam perdebatan, ya boleh karena orang yang menjatuhkan diri dalam perdebatan yang tercela, debat kusir ya, tujuannya hanya ingin menang. Satu, tujuannya hanya ingin menang, mencari pembenaran bukan kebenaran. Dan itulah sebabnya menjadi hilangnya berkah ilmu pada dirinya. Ya, keberkahan ilmunya hilang. Nuntut ilmu pengen bisa menjatuhkan fulan, merendahkan fulan, membuktikan bahwa fulan ini salah dalilnya dan lain sebagainya. Wa'iyadzubillah, antara sesama ya kita atau sesama murid-murid dan yang lain sebagainya. Dan pada hakikatnya orang yang berdebat, ya hakikatnya dia apa? Menjatuhkan firman Allah dengan firman Allah yang lain. Dia nggak sadar. Karena dua-duanya pakai apa? Qala Allah wa qala Rasul, tapi saling diginiin. Dia merendahkan perkataan sabda Nabi dengan sabda Nabi yang lain. Kalau tujuannya adalah dalam rangka mencari pembenaran. Ya, beda dengan berdiskusi. Karenanya Nabi SAW menjanjikan pahala yang besar bagi orang yang meninggalkan perdebatan. Meskipun dia bisa, dia punya kemampuan, tapi ketika ini udah debat, khalas. Dia kunci mulutnya, ya dia tahan. Ya, dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, man tarakal mira wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi rabadil jannah. Ya, wa man tarakal mira wa huwa muhiqqun banallahu lahu baitan fi a'lal jannah. Barang siapa yang meninggalkan perdebatan sementara dia berada di atas kebatilan, dia salah tapi dia nggak mau debat. Halas. Maka Allah akan bangunkan baginya sebuah rumah di pinggiran surga, fi rabadil jannah, di pinggiran surga Allah bangunkan bagi dia rumah, karena dia meninggalkan apa? Debat.
meskipun dia memang yang salah. Dan barang siapa yang meninggalkan perdebatan padahal dia berada di atas kebenaran, maka Allah akan membangun sebuah rumah baginya fi a'lal jannah, di atas surga. Karena dia mampu, dia bisa, tapi dia tahan lisannya. Hadis sahih Targhib wa Tahrib. Dan yang terakhir adalah yang keenam, suka memuji secara berlebihan. Ya, nggak boleh memuji orang secara berlebihan. Dari Abu Ma'mar, ia berkata ada seorang pria berdiri memuji salah seorang gubernur, ya, bernama Mikdad Ibnul Aswad. Lalu Mikdad Ibnul Aswad tersebut menyiram orang yang memuji dia tadi dengan pasir ke wajahnya. Jadi ada orang memuji, fadilati syekh fulan, dia begini, diambil pasir dilempar ke mukanya. Kemudian dia mengatakan apa? Bahwa Rasulullah amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nahthiya fi wujuhil maddahinat turab. Ya, kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyiramkan pasir ke wajah orang-orang yang suka memuji. Ya, Imam Nawawi membuat judul yaitu larangan memuji secara berlebihan, dan maksud melempar pasir di sini ya diartikan sebagai tiga. Ya, yang pertama adalah ada sebagian ulama mengatakan yang mengamalkan demikian jika ada orang yang memuji di depannya, jadi diamalkan secara zahir. Jadi kalau ada orang muji, dia lemparin pasir ke mukanya, dilempar tanah, ya, secara zahir hadis. Ada yang lain memahami bahwa makna hadis menyiramkan pasir artinya adalah pujian mereka itu ditolak mentah-mentah. Jadi ada yang muji, dia tolak. La akhi, khusud, ya, jangan teruskan, dibantah. Ya. Artinya menyiramkan pasir mengembalikan pujian itu, menyuruh diam. Makna yang ketiga, menyiramkan pasir agar orang yang memuji sadar bahwa kita ini semuanya berasal dari tanah. Jadi disiramin sama tanah. Ngapain kita puji tinggi-tinggi? Antum puji anak tinggi-tinggi. Kita ini semua dari tanah, biar dia diam. Taib ini fadhal azan. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjut sedikit sebagai penutup kesimpulan dari materi. Nah, masya Allah, terhibur ketika melihat banyak yang mencatat, ya, menulis. Ingat petuah dari Imam Syafi'i rahimahullah. Itu biasa kita dulu di pondok sering digaung-gaungkan waktu baru masuk pondok itu. Imam Syafi'i pernah mengatakan, al-ilmu soidun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu laksana hewan buruan dan tulisan adalah tali kekang yang mengikatnya. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Maka kata beliau apa? Ikatlah hewan buruanmu dengan tali yang kuat. Itu sekali dari Imam Syafi'i, ya. Masih mengatakan ilmu itu hewan buruan. Jadi catat. Kalau enggak lepas. Sekali berbeliau masih begitu, ya, yang beliau mengatakan hafidhul Quran fi tis'a atau sab'ah. Ya, aku hafal Quran pada usia 9. Wa qad ta'akhartu, dan aku telah terlambat. Ya. Tapi wa ma'adzalik beliau masih mengatakan catat. Ya, kalau mungkin hafalan kita 11-12 kali, ya. Iya. Atau 11-20. Ya, Imam Syafi'i mengatakan catat. Imam Syafi'i dalam sebuah riwayat sebutkan ketika beliau masuk pasar itu tutup kuping. Kenapa? Ya khaf an yahfad kullama sami'a. Takut hafal semua omongan orang yang ada di pasar. Sampai tutup kuping, kan di pasar kalam fahish, ya, omongan yang enggak baik. Takut hafal semuanya. Ya, bukan kalau kita masuk mall dinikmati gitu, ya. Harusnya kita tutup kuping juga. Tapi malah dihafal. Baik. Jadi catat baik, dan itu suatu saat akan menjadi saksi bisu kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang yang kita upayakan dalam mempelajari agama ini. Ya, banyak catatan-catatan yang sudah lewat. Ya, mungkin sekarang ada di HP atau mikirnya enggak usah catat lah, nanti kalau lupa ada rekamannya gitu. Zaman semakin mudah. Jadi kesungguhan kita jadi semakin rendah. Taib. Atau perlu anak kasih pertanyaan kira-kira yang masih ingat tadi 6 dosa lisan sebelum kita masuk ke bagaimana cara mengatasinya. Apa aja? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan, gak apa-apa.
Salah juga nggak apa-apa. Nah, berdusta, nah. Dosa-dosa lisan, bukan penyebab dosa lisan, dosa-dosa lisan. Gibah, namimah, istihza, iya pakai zai. Menghina, suka berdebat, terus berlebihan. Nah, mumtaz, itu kan. Karena disebut, jadi yang salah bisa dikoreksi. Ana sering sampaikan kalau di depan murid-murid ya, kalau di kelas itu, jangan pernah takut salah. Kata dia, kenapa? Antum tumpahkan semua kesalahan antum di mana? Di sekolah. Kelas ini adalah tempatnya salah. Jangan menyembunyikan kesalahan dan dikeluarkan nanti ketika lulus di masyarakat. Subhanallah. Tempat yang dia harus benar dia salah. Kenapa? Karena dia sembunyikan kesalahannya ketika dalam masa-masa menuntut ilmu. Mau jawab takut salah. Takut diketawain sama teman-temannya yang juga sama-sama salah. Ya kan? Banyak anak sekolah zaman sekarang, ya sekarang kita dari dulu ya banyak. Kalau mau jawab takut salah, di kelas takut salah. Lah kalau udah bener ngapain di kelas kita? Buat apa kita di sekolah? Kalau kita udah bener semua. Justru karena kita masih salah, makanya masuk kelas, makanya belajar. Jadi belajar itu makanya kalau ada guru yang marah karena muridnya salah jawab, gurunya salah berarti. Ya, ustadznya harus belajar lagi. Ente salah udah dikasih tahu kemarin masih lu, ya subhanallah. Jadi besoknya dia akan menyembunyikan kesalahannya. Dia tiap mau jawab dia nggak mau, disembunyikan. Akhirnya dibawa kesalahan itu sampai dia lulus dari sekolah baru di masyarakat. Akhi antum kemarin belajar ini nggak? Apa ini tentang ini? Dia jawab dan ternyata itu salah. Ya, di saatnya salah keluarkan, habiskan semua kesalahan itu di dalam bangku sekolah. Biar nanti nggak ada yang tersisa ketika dia lulus, yang dia sisakan hanyalah kebenaran. Ya berikut beberapa kiat-kiat agar kita lepas dari jeratan dosa lisan yang bisa ana ringkas ya. Dan paling utama adalah ketika kita mendengar sesuatu yang salah dosa itu, yang pertama diingat adalah diri sendiri ya. Kebanyakan dari kita zaman sekarang itu ketika dengar dalil tentang ancaman ingatnya fulan banget nih. Ini dia kebiasaan nih dia. Kalau ingat yang buruk, hadis yang tentang barang siapa yang begini maka ingat orang lain. Tapi giliran hadis tentang surga, ya fadilah sholat tahajud, ya fadilah sholat duha, alhamdulillah anak nggak praktik. Kalau ingat hadis-hadis yang baik, dia ingat dirinya. Giliran ingat yang tentang ancaman, dia ingat temennya. Zaman dulu kebalik. Ya ketika dengar ancaman, dia khawatir terjerumus kepada itu para sahabat. Ketika mendengar sesuatu yang baik, dia merasa kalau dia tidak bisa termasuk ke dalam golongan tersebut. Khawatir akan diri sendiri, bukan merasa aman. Ya itu bedanya orang beriman sama orang munafik, menggabungkan keburukan dengan rasa aman. Adapun orang beriman menggabungkan kebaikan dengan rasa takut kalau Allah nggak terima apa yang dia persembahkan. Orang munafik dia menggabungkan keburukannya dengan rasa aman di hadapan Allah SWT. Baik. Yang pertama adalah taubat kepada Allah SWT diiringi rasa menyesal. Ya, taubat kepada Allah diiringi dengan rasa menyesal. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 39, "Faman taba min ba'di dzulmihi", barang siapa yang bertaubat setelah melakukan kezalimannya, wa aslaha fa innallah, dan dia memperbaiki dirinya, fa innallaha yatubu alaihim, maka sesungguhnya Allah bertaubat atas dirinya, mengampuni kesalahan dirinya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha pemberi maaf dan pemberi rahmat. Ghafur ar-rahim. Ya. Kenapa disandingkan sifat ghafur dan rahim? Ghafur itu ketika Allah memaafkan kita, berarti Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Dan Allah Maha pemberi rahmat. Kenapa kita butuh rahmat Allah? Agar diberi taufik kepada Allah untuk tidak mengulanginya di sisa kehidupan yang ada. Ya, maka kita selalu butuh maghfirah dari Allah, ampunan Allah, dan butuh rahmat Allah. Karena dengan ampunan yang telah berlalu Allah hapus. Dengan rahmatnya Allah jaga kita di sisa usia yang masih ada. Ya, maka ketika ayat-ayat taubat biasa ditutup dengan sifat Allah, innallaha ghafurur rahim, wallahu ghafurur rahim. Ya, karena kita butuh ampunan dari Allah, ya, dan kita juga butuh rahmat dari Allah SWT agar bisa berjalan di atas
Ketaatan. Kalau diampunin aja habis itu nggak berbuat baik, baik apa percuma? Percuma. Ya, atau bisa berbuat baik tapi tetap kesalahan tuh diulang lagi, kesalahan yang lalunya nggak diampuni, sia-sia, ya. Taib. Kemudian dalam firman lain Allah Taala berkata, wa aqimis shalah tarafain nahar wa zulafam minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Ya, surat Hud ayat 114. Allah mengatakan, dan dirikanlah salat ya di siang dan malam hari, wa zulafam minal lail innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan yudhibnas sayyiat, akan menghapuskan keburukan ya. Kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Makanya ketika di pondok-pondok itu, di pesantren, di sekolah, ketika ada punishment ya, iqab ketika orang melanggar, maka juga harus ada reward ya. Kadang sebagian beberapa sekolah itu, anak pernah beberapa kali ngajar di berbagai tempat, ada yang cuma ada hukuman aja. Jadi kalau pelanggaran ini, hukuman ini. Kalau orang yang dia rajin, habis itu berubah, itu nggak ada catatannya. Yang dicatat cuma amal buruknya. Padahal harusnya ada catatan amal buruk, ada catatan amal baik. Biar ketika dia berubah ada reward. Ya, ada. Apalagi kadang yang agak kesalahannya itu dicatat pelanggarannya dari dulu masuk pondok sampai ketika dia di akhir mau lulus, dia melanggar, catatan yang dari dulu dibuka lagi semua, dihisap ya, padahal dia pernah bertaubat, tapi kebaikan dia yang dia lakukan dari pertama masuk sampai mau itu nggak diingat karena nggak ada catatan. Yang dicatat hanya keburukan. Dia nih waktu kelas 2 pernah begini, kelas 3 begini, ini pernah, nggak, harus balance ya. Ketika ada iqab juga harus ada penghargaan, ada reward dan ada punishment. Ini dari sisi pendidikan. Kemudian yang kedua adalah bertakwa dan berusaha untuk selalu berkata benar dalam setiap keadaan. Ya, bertakwa dan selalu berkata benar. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ya, perkataan yang benar, perkataan yang jujur. Apa dampaknya? Allah katakan, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Ya, jadi bertakwa dan ucapkan perkataan yang benar, jujur dalam berbicara, jujur dalam berkata, sekecil apapun itu. Maka dengan ini, mudah-mudahan dengan ini Allah akan yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki perkara hidup kita, perbaiki hubungan kita dengan istri kita, dengan anak kita, dengan atasan kita, dengan teman kita, dengan murid kita. Allah akan yuslih lakum a'mal, Allah perbaiki semua perkara hidup kita. Dengan tadi dasarnya takwa dan berkata benar. Ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dengan rahmatnya Allah akan, insyaallah Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. Wa may yuti'illah, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia sungguh telah menang dengan kemenangan yang besar. Ya, minal faizin, ya, termasuk golongan orang yang menang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Kemudian yang keempat, terakhir, meminta kehalalan dari orang yang dizalimi. Kalau memang dia menggibahi orang, karena urusan sesama manusia itu akan dibawa sampai mati, nggak bisa tobat. Ya, sering Ustaz menyampaikan itu ya, ketika apalagi urusan hutang piutang, hak pribadi, ya, menjatuhkan nama baik. Ya, ana pernah Ustaz contoh hutang, misalkan orang hutang 1 juta, kemudian dia istighfar 1 juta kali, bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Ana berenang dari Ustaz siapa itu, ana kutip Abdul Twasikal, ya. Orang hutang terus ditagih, ya akhi, ana udah istighfar 1 juta kali katanya. Terhapus nggak hutangnya? Enggak, karena Allah lebih mendahulukan hak sesama hambanya dari Allah, itu lebih mendahulukan hak sesama manusia daripada hak kepada dirinya. Dalilnya apa? Ya, bahkan rukun haji itu bagi yang mampu. Tapi kalau orang punya hutang, dia wajib haji enggak? Enggak, Allah katakan apa? Bayar dulu hutangnya.
Tandanya apa? Allah mendahulukan hak sesama manusia daripada hak pada dirinya. Ya, kita beribadah itu hak Allah. Pergi haji. Tapi kalau punya hutang, hajinya menjadi tidak wajib. Ya, kalau dalam perkara ini Allah masih mendahulukan hak sesama hambanya daripada menangguhkan hak Allah, ente, nggak apa-apa nggak pergi haji. Kenapa? Yang penting lunasi hutang dulu. Ya, kecuali kalau dia pergi haji, kemudian dia meninggal, dia punya aset. Ya, ini dari sisi pikir dia punya aset yang senilai dengan hutang yang dia tinggalkan. Artinya ketika dia meninggal, hutang itu tetap bisa terbayar. Tapi kalau dia nggak punya aset, kemudian dia berangkat ada panggilan pas tahun itu jatuh tempo dia harus bayar hutang. Tapi kalau dia meninggal dia nggak punya apa-apa yang ditinggalkan untuk melunasi hutang, maka hajinya tadi gugur. Dia lebih diutamakan untuk membayar hutang. Karena hak sesama manusia akan sampai pada akhirat. Mungkin dia nggak pergi haji karena bayar hutang, Allah akan catat. Karena dia sudah apa? Niat. Innamal a'malu bin niat. Ya, sesungguhnya amal itu dari niatnya, bukan dari yang dia lakukan. Kalau sudah niat dan niatnya benar, Allah catat sebagai sebuah kebaikan. Jadi minta kehalan dari orang zalimi, ya mohon ampun. Kalau masih ada orangnya, minta. Ana dulu pernah memfitnah antum, pernah begini, pernah menghutangi antum dan gak bayar antum lupa. Kalau nggak ada, maka sedekah. Ya, salah satu mediasinya kita sedekah. Karena suatu saat dia akan, ketika di akhirat, dia akan meminta apa? Kebaikan kita. Mudah-mudahan dengan sedekah kita yang kita niatkan atas kezaliman dulu, ketika dia tagih kita punya tabungan. Ya, punya tabungan. Nanti kalau ditagih, dulu pernah hutang 1 juta, orangnya hilang nggak tahu kemana, mau bayar nggak bisa, udah sedekah 1 juta atas nama orang itu. Nanti di akhir kita ditagih, ente dulu kemana, kabur gini, ya afwan. Ini ada pahala sedekah yang memang dia siapkan untuk menebus semua kezaliman yang pernah dia lakukan. Ada amal soleh lain yang nggak harus sedekah, amal soleh. Yang penting dia harus mempersiapkannya di persidangan Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Ya, nggak bisa lagi. Kalau sekarang masih bisa afwan akhi, ya afwan akhi minggu depan, afwan akhi bulan depan. Di akhirat ya semuanya nafsi sendiri-sendiri. Ya, bahkan suami sama istri sama anaknya akan saling tuntut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sekiranya demikian yang bisa ana sampaikan, wallahu taala alam. Kita tutup apa? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, dicukupkan sampai di sini. Bagaimana? Ada? Oh, no. Iya. Ini kan beberapa anak. Makanya setiap poin anak kasih dalilnya masing-masing. Ya, ini hanya rangkuman dari serpihan-serpihan yang anak rangkum. Beberapa dosa-dosa lisan. Masih ada yang lainnya seperti misalkan an-niyahah, berpura-pura meratapi kesedihan yang pura-pura gitu. Atau macam-macam yang lain yang enggak bisa anak sebutkan satu persatu. Jadi ketika antum tanya misalkan kalau ini perkataan siapa seluruhnya, ya enggak ada, ini kan kompilasi Anda gabungkan. Mungkin ada lain yang terluput dari yang Anda sampaikan, bukan berarti itu enggak termasuk gitu. Itu juga termasuk. Tapi kalau ditanya berdosa itu perkataan siapa dalilnya? Ya tadi ya al-kadib, ya hadis Nabi SAW, ya orang terbiasa berdosa. Gibah apa ya? Oh, dengan nama yang buruk. Firman Allah Subhanahu wa taala. Itu la yasar qaum min qaumi asaya kuna nisa min sana. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk nama panggilan adalah nama yang fasik setelah dia beriman. Maksudnya manggil misalkan namanya Muhammad dipanggilnya pengkor. Itu enggak boleh, sama istihza, menghina. Dia ridho itu menghina. Dia tidak ridho itu lebih parah. Dia ridho berarti termasuk ke dalam bangga dengan nama-nama yang fasik. Ya, misalkan yang dipanggil ini ridho, karena urusannya bukan ikhlas nggak ikhlasnya dia, itu suatu keburukan. Ya, Nabi SAW pernah beberapa nama sahabat itu di Madinah ketika dia namanya punya arti yang buruk diganti. Bahkan Madinah sendiri nama kotanya dulu kan Yathrib. Ana lupa artinya itu di zaman jahiliyah artinya buruk. Diganti menjadi Madinah, Thaibah. Thaibah itu baik, Madinah itu modern. Madinah kotaan, karena namanya buruk.
Ya, makanya nggak boleh memanggil orang dengan nama yang buruk. Kalau dia ikhlas, tetap tidak boleh karena ayatnya jelas umum. Nggak ada urusan sama ikhlas. Kalau dia nggak ikhlas ya lebih parah lagi. Memanggil dengan lakop yang fasik, nama-nama kefasikan, ditambah menghina orang lain. Wallahu taala alam. Atau zaman sekarang ada orang jual nasi goreng misalkan namanya nasi goreng gila, nasi goreng setan. Subhanallah. Kenapa harus setan? Kasih yang lain misalkan teh. Wah. Gimana bergibah dengan bergibah? Oh, kalau ada maslahat nggak jadi gibah ya namanya. Seperti ulama hadis ya. Ada namanya istilah jarh wa ta'dil. Tapi ini nggak bisa di khalayak ramai, individu misalkan. Ya, tujuannya memang ada maslahatnya. Misalkan fulan, hadis ini dari siapa? Dari fulan, dari fulan, dari fulan. Ah, fulan. Oh, fulan ini setahuannya dia pernah jatuh kepleset. Dan hafalannya menjadi berantakan. Oh, atau fulan yang mana? Fulan ini ada dua. Fulan yang ini, oh fulan yang afwan disebutkan ciri fisik misalkan ulama ketika membedakan ruwat ya, nama perawi hadis Abdurrahman yang matanya picek sebelah. Tapi itu dalam rangka menyebutkan ciri fisik, bukan gibah lagi ya. Seperti zamannya Nabi para sahabat ada yang buta ya, disebut Abdullah bin Ummi Maktum ya. Ada yang hitam al-aswad disebut aswad. Tapi bukan dalam rangka ya kalau sekarang ya, si ini hitam tapi hitamnya memang ya jadi bahan lucon gitu, ledekan. Tapi kalau dalam rangka kayak tadi ada mudaratnya, ada fulan oh dia ini suka berdusta, kenapa ke masjid nggak pernah pakai sandal. Itu kalau perawi hadis ke masjid nggak pakai sandal nggak diterima riwayatnya. Ya zaman sekarang nggak, karena Ibnu Sirin mengatakan apa? Inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanzur amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian. Masa agama ini diambil orang yang suka makan cilok di pinggir jalan, misalkan gitu ya kalau di zaman. Itu kalau dalam standar ulama hadis nggak diterima. Ya, jangankan sholatnya masbuk, sering nggak sholat jamaah, ya udah ditutup mata, hadisnya nggak terima. Karena kita mau ngambil agama dari orang yang agamanya aja tidak baik, dan itu biasa dalam riwayat hadis disampaikan misalkan oh fulan hafalannya jelek tapi dia punya catatan, oh bisa catatannya ada nggak, ada, diambil dari catatannya. Ada fulan hafalannya jelek tapi punya catatan, tapi qadarullah catatannya kehujanan atau kebakar hilang, akhirnya hadisnya nggak diterima. Bukan berarti merendahkan dia, tapi dalam rangka menjaga kemurnian hadis, menjaga kemurnian agama. Wallahu taala alam. Tab terakhir ini di kertas, kadang di lingkungan keluarga, rekan kerja, di kelas atau tetangga saling meledek dan mengolok-olok untuk bahan tertawaan. Apakah ini termasuk dosa lisan? Nah, termasuk dosa. Saling mengejek, mengolok, apalagi udah jadi biasa, jadi bahan stand up. Aib orang jadi stand up. Ya, dosa. Apalagi kalau benar, kalau bohong, subhanallah, dia jama'a baina syarrain, dia mengkumpul dua keburukan. Pertama, dia berbohong dalam rangka membuat orang lain tertawa ya. Kata Nabi, wailun liman yakdzib liyudhika alaihin nas, yang artinya celakalah orang yang berdusta hanya untuk membuat orang lain tertawa, cuma buat konten aja, padahal nggak pernah. Oh dia mana pernah lihat begini, terus dia padahal nggak kejadian, seakan-akan cerita itu terjadi. Kalaupun benar terjadi, berarti dia membuat keburukan orang lain menjadi santapan hidangan tertawaan orang banyak. Ya, itu susah minta maafnya. Kalau orang yang masih ada, alhamdulillah. Kalau orang yang udah nggak ada, zaman sekarang buruknya lagi, orang udah meninggal masih digibahin. Ya Allah wala quwata illa billah. Udah meninggal, di akhir kita nggak bisa minta maaf sama dia. Ya, pernah ada salah seorang ngomong, saat antum tahu si fulan, dia ternyata dulunya, ya kelas, dia udah meninggal, ente nggak bisa minta maaf sama dia. Atau ngomongin artis yang masya Allah, yang kalau ternyata itu fitnah, kita nggak bisa minta maaf sama dia. Ya, menjelekkan pemerintah, ya presiden. Kalau benar gibah, kalau salah fitnah, dan kita nggak punya akses buat minta maaf ke yang seperti itu. Daripada nambah gitu kan. Kecuali dalam rangka memang ada forum, ada ini dan sebagainya. Wallahu taala a'lam. Tapi sekiranya ini dari anak yang benar datangnya dari Allah ya. Sekali lagi kalau ada yang salah murni dari kesalahan anak pribadi.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.